Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali berjumpa dengan kami di ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kembali kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh memberkati Engkau Tuhan lewat pujian, nyanyian, penyembahan kami yang kami naikkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih buat setiap musim kehidupan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, amin Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini.
Terima kasih buat setiap hari, setiap detik, setiap waktu yang sudah kami lewati bersama Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat keteguhan hati yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan karakter kami Tuhan. Ketika firman-Mu berkata, maka kuat roh dan jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu, biarlah firman yang kami dengarkan boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku sekalian, salah satu alasan mengapa kita perlu sungguh-sungguh secara serius mempersiapkan bekal hari esok kita adalah karena kelak kita sendiri yang akan mengalami beratnya beban di saat kita mengalami krisis. Orang-orang yang ada bersama dengan kita, teman-teman kita, orang tua, anak kita, mungkin saja bisa membantu meringankan beban kita, tetapi mereka tidak menggantikan beban kita. Kita bersyukur di dalam situasi sulit ada orang-orang tertentu yang mendampingi kita, tetapi mereka tidak mungkin menggantikan rasa sakit dari krisis yang kita alami. Saya beri contoh misalnya ketika kita mengalami krisis dalam bidang finansial atau keuangan. Mungkin saja orang tua kita membantu meringankan beban kita atau anak kita. Tetapi saudaraku sekalian, kenyataannya di lapangan kita sendiri yang mengalami beratnya tekanan karena kondisi keterpurukan keuangan kita. Kita mengalami sendiri bagaimana ketika jatuh tempo bayar kontrakan misalnya atau SPP buat anak kita, ternyata uang belum ada. Atau misalnya untuk beli voucher listrik, pulsa, atau kuota internet, kita tidak punya uang, itu situasinya jadi nggak enak. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa ditunda, termasuk ya tadi voucher listrik, pulsa, atau kuota internet. Makanan, beras misalnya juga sesuatu yang tidak bisa ditunda buat anak kita, buat kita sendiri. Hal-hal seperti itu kita rasakan langsung, terutama kalau kita punya utang misalnya di bank, utang sama teman,
Kemudian jatuh tempo kita belum bisa bayar padahal kita janji mau bayar. Tekanan-tekanannya pasti juga berat. Ditagih, ditelepon, diingatkan. Saudaraku sekalian, itu baru satu contoh di area finansial. Kalau misalnya kita terpuruk secara kesehatan, dalam hal fisik kita sakit, kita bersyukur orang-orang tertentu yang bisa mendampingi kita, membantu meringankan beban kita tentunya. Tetapi mereka juga tidak bisa menggantikan rasa sakit kita. Waktu saya jatuh dari motor sebelum dan setelah operasi itu sakitnya luar biasa. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih untuk orang-orang yang memberikan bantuan, support, dukungan, pendampingan, entah jemaat, teman-teman seiman, kemudian yang terutama istri dan anak saya yang mendampingi saya. Tetapi rasa sakitnya itu tidak bisa digantikan oleh mereka. Saya sendiri yang mengalami, apalagi pasca operasi. Luar biasa, tidak bisa dibahasakan dengan bahasa kalimat manusia yang saya bisa wakilkan. Kenapa? Karena sakitnya itu hanya saya yang merasakan. Kalau saya cerita kepada orang lain, saya malah dibully, saya malah diledekin. Kayaknya itu saya buat-buat begitu. Kenapa? Karena orang lain tidak merasakan apa yang saya rasakan. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudaraku sekalian bicara tentang kematian. Mungkin saja orang datang melayat di hari kematian kita, mensupport, memberikan dukungan, simpati kepada keluarga kita. Tetapi yang menjalani kehidupan di alam maut atau di Hades adalah kita. Kita juga yang harus menghadap tahta pengadilan Tuhan pribadi lepas pribadi. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mengerti betapa penting persiapan bekal itu, maka kita akan serius, kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan bekal tersebut. Bekal di dunia ini dan yang utama bekal di kehidupan abadi. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita belajar dari apa yang sudah 2 minggu lalu kita renungkan, maka kita sudah membahas 2 hal penting, bekal penting yang harus kita persiapkan, yaitu bekal pengetahuan dan bekal keterampilan. Pengetahuan ini bicara mengenai apa yang perlu kita ketahui. Tentu termasuk pengetahuan yang baik dan yang salah, yang benar, yang salah, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kemudian keterampilan untuk melakukan apa yang kita tahu tersebut. Keterampilan kita harus terus kita asah, harus terus kita latih. Sementara pengetahuan kita harus terus kita update supaya tidak ketinggalan zaman juga. Semua keterampilan itu perlu latihan. Sebutlah misalnya keterampilan masak saja itu perlu latihan, perlu diasah terus menerus. Dari orang yang tadinya tidak bisa masak sama sekali, bahkan dia bisa jadi seorang yang bisa dikatakan masakannya sangat enak. Dimulai dari mana? Dari hal-hal kecil, menyalakan kompor, kemudian membedakan bumbu-bumbu di dapur. Terus itu gak gampang loh saudaraku sekalian, membedakan bumbu-bumbu di dapur itu juga perlu keterampilan. Jenis masak juga macam-macam kan, ada goreng, rebus, manggang. Belum soal-soal kecil lain seperti motong sayur, motong buah, itu semua perlu keterampilan loh. Banyak orang kan berpikir itu gampang, gak gampang juga. Keterampilan soal misalnya bekerja, kita juga harus terus kembangkan dalam bidang penjualan atau marketing, manajemen, kemudian leadership. Kita kan terus harus mengusahakan supaya kualitas kerja kita juga semakin baik. Dalam pelayanan sama, kita juga harus terus kembangkan sisi pengetahuan, sisi keterampilan. Kalau kita pelayanan di bidang worship leader, ya semakin hari semakin baik. Cerita sekolah minggu semakin hari semakin baik. Berkhotbah seperti ini semakin hari semakin baik. Kita melakukan pelayanan pastoral counseling, makin hari juga makin baik.
Jadi semua yang kita lakukan seharusnya semakin hari itu semakin baik, semakin terampil. Itu penting sekali. Nah, bekal yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah keyakinan yang kokoh. Kalau pengetahuan itu berhubungan dengan apa yang perlu kita ketahui, keterampilan itu berhubungan dengan bagaimana kita melakukan dengan mudah dan cepat apa yang kita ketahui tersebut, maka keyakinan itu bicara mengenai alasan-alasan mendasar kenapa kita perlu melakukannya. Jadi alasan itu penting sekali. Dasar kenapa kita melakukan sesuatu itu penting sekali. Waktu kita masih kanak-kanak rohani, kita melakukan segala sesuatunya karena melihat, meniru orang lain. Misalnya kita ke gereja karena melihat orang tua kita ke gereja, ikut teman kita ke gereja. Jadi niru sama ikut orang. Gak apa-apa, memang begitu prosesnya. Secara hal-hal yang sifatnya sekuler juga sama. Orang-orang biasanya mulai dari melihat, meniru. Anak-anak juga belajarnya begitu, meniru orang tua, melihat orang tua. Sampai akhirnya ketika bertumbuh dewasa, kita harus mulai punya alasan-alasan sendiri kenapa kita melakukannya. Ibadah, bekerja, ke gereja, pelayanan, memberi, menolong orang. Bukan lagi karena ikut-ikutan, bukan lagi karena meniru orang lain, tetapi kita punya alasan alkitabiah sendiri kenapa kita mau melakukan itu. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang karenanya kita mau melakukan sesuatu. Daya dorong untuk kita melakukan sesuatu. Di dalam keyakinan tersebut setidaknya ada nilai-nilai, komitmen, dan juga motivasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat dari kehidupan Daud, alasan Daud mau menjadi sukarelawan, menjadi volunteer untuk maju berperang mengalahkan Goliat, itu yang pasti ya saudaraku sekalian, yang pasti pertama-tama bukan karena diiming-imingi oleh hadiah yang ditawarkan pada waktu itu. Barang siapa bisa melawan Goliat dijanjikan 3 hal. Yang pertama dikasih kekayaan yang besar. Yang kedua akan menjadi menantu raja atau dinikahkan dengan putri raja. Dan yang ketiga, sanak keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Yang pasti Daud melakukan bukan karena itu. Alasan Daud mau jadi sukarelawan melawan Goliat bukan karena iming-iming hadiah itu. Juga bukan karena rasa pede berlebihan. Karena Daud merasa dia pintar mengumban, dia pintar mengalahkan singa dan beruang. Dia percaya bahwa dia juga bisa mengalahkan Goliat. Rasa percaya diri Daud bukan berasal dari kekuatan dirinya, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhanlah yang nanti akan memampukannya. Juga bukan karena sikap optimis dan positive thinking, seperti yang kalau sekarang diajarkan oleh para motivator modern, di mana Daud tinggal mengucapkan kata-kata kepada dirinya, sesuatu yang membangkitkan semangat bahwa dia bisa melakukannya. Ayo Daud, kamu bisa Daud. Katakan Daud, kamu bisa Daud. Tidak seperti itu. Memang positive thinking, sikap positif adalah sesuatu yang baik. Tetapi itu bukan dasar Daud melakukan itu. Bukan alasan Daud berani melawan Goliat. Juga pasti bukan karena kasihan melihat Saul rajanya, kakak-kakaknya juga prajuritnya seperti ketakutan. Tidak.
Daud tidak melakukan karena hal-hal tersebut. Setidaknya ada 2 alasan kenapa Daud berani menjadi sukarelawan bertaruh nyawa melawan Goliat. Yang pertama, karena dia tidak rela nama Tuhan Allah Israel dinista, dihina oleh Goliat secara terus-menerus panjang hari itu. Dia panas, dia melihat kenapa orang ini terus-menerus menghina bangsa Israel, bangsa yang menyembah Allah yang hidup. Sementara orang Filistin adalah orang yang tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah. Jadi Daud tidak rela. Dia melihat Goliat terus-menerus menghina bangsa Israel. Nama Allah Israel dihina, dilecehkan, dia tidak rela. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua kenapa Daud mau melawan Goliat, berani melawan Goliat adalah karena dia punya keyakinan yang kokoh bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi keyakinan ini bukan berdasarkan positive thinking, sikap optimis dalam dirinya, tapi karena Tuhan yang memampukan dia. Dan itu nampak dari kalimat atau kata-kata Daud yang disebutkan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia pula yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi perhatikan kalimatnya. Daud yakin betul Tuhan bersamanya. Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menguatkan dia, memampukan dia melawan orang Filistin yang bernama Goliat itu. Saudaraku sekalian, ketika kita melakukan sesuatu yang besar dalam arti resikonya, besar dalam arti komitmennya, pertaruhannya nyawa kita, masa depan kita, juga nasib kekal kita, maka kita perlu belajar dari Daud. Kita harus punya alasan-alasan yang kuat, tidak boleh sembarang alasan. Kalau kita tidak punya alasan yang kuat, kita akan lemah, kita akan jatuh. Dan kita belajar dari Daud bagaimana dalam situasi seperti itu dia punya alasan yang kuat, alasan yang kokoh. Hal-hal besar itu setidaknya ada 4 yang kita harus betul-betul pertimbangkan ketika kita mau melangkah. Yang pertama itu bicara mengenai kepercayaan atau iman kita. Kita harus betul-betul punya alasan yang kuat, yang kokoh. Gak boleh asal-asalan. Yang kedua, soal pernikahan. Siapa yang akan menjadi pasangan kita dan kita nikahi dan kita akan bersama dengan dia seumur hidup kita. Yang ketiga, pekerjaan yang kita akan tekuni seumur hidup kita. Itu harus betul-betul kita gumulkan, harus punya dasar yang kuat. Dan yang keempat, itu bicara mengenai panggilan pelayanan kita. 4 hal ini kita betul-betul harus punya alasan yang kuat. Tidak boleh karena alasan iming-iming hadiah, berkat materi. Tidak boleh hanya karena rasa percaya diri palsu atau semu. Kenapa kamu mau melayani Tuhan di bidang itu? Ya saya yakin saya bisa kok. Kenapa kamu mau melayani Tuhan? Saya yakin kalau saya melayani Tuhan, Tuhan berkati saya melimpah. Ini dasarnya tidak kuat. Ya, kenapa kamu mau nikahi dia, jadi istrimu, jadi suamimu? Ya kasihan soalnya kalau nggak saya nikahin nanti dia bunuh diri lagi, jadi perawan tua lagi. Udahlah, aku nikahin aja. Kenapa kamu kok melayani di gereja itu? Kasihan pendeta saya pelayanan sendiri. Karena kasihan ya saya pelayanan. Ini bukan dasar yang benar.
Ini bukan fondasi yang benar untuk kita membangun keyakinan kita melakukan sesuatu yang kita anggap besar. Jadi kita bisa belajar dari Daud minimal 2 hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Semua yang kita lakukan dari memilih kepercayaan atau iman kita, kemudian menikah dengan siapa, pekerjaan kita, panggilan pelayanan kita, pastikan betul-betul itu memuliakan nama Tuhan. Bukan memalukan nama Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan bukan memuliakan tapi memalukan nama Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa kita yakin sepenuhnya kita mampu melakukan bersama dengan Tuhan. Kita punya keyakinan penuh Tuhan menyertai kita. Entah itu pernikahan kita, pekerjaan kita, panggilan pelayanan kita. Kita yakin sepenuhnya, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan kepercayaan PD palsu, rasa percaya diri palsu, tapi betul-betul karena kita mengerti kebenaran. Kita bisa belajar dari Daud soal hal itu, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Nah, kalau kita bandingkan antara Saul dan Daud, juga kita bandingkan dengan Goliat, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saul secara keterampilan dia punya keterampilan lebih. Secara pengetahuan perang dia punya pengetahuan perang lebih dibanding dengan Daud. Apalagi Goliat. Goliat itu punya keterampilan dan pengetahuan perang serta fisik jauh lebih besar daripada Daud. Tetapi Daud punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Saul, prajurit Saul maupun Goliat. Apa itu? Keyakinan. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap bahwa dia bersama dengan Tuhan mampu mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Kalau kita membaca Alkitab, Daud punya seperti itu, keyakinan dan keberanian yang kuat. Tapi Saul, dia tidak punya keyakinan apalagi keberanian. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 disebutkan di sana, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi mereka cemas, takut, tapi Daud malah berani. Dan itu lahir dari keyakinan Daud yang tidak dimiliki oleh Saul, tidak dimiliki oleh Goliat. Ada beberapa kebenaran penting tentang keyakinan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, keyakinan memberikan kepada kita keberanian untuk melangkah. Kadang orang sudah punya yang namanya pengetahuan. Dia juga punya yang namanya keterampilan untuk dia bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi dia gak punya keyakinan. Dia gak punya keberanian, kemauan untuk melangkah. Kenapa? Takut. Takut nanti apa kata orang. Takut nanti kalau gagal bagaimana. Takut nanti harganya terlalu mahal. Takut nanti saya kehilangan zona nyaman saya. Sudah enak sekarang. Orang-orang seperti itu orang yang tidak punya keyakinan yang kokoh. Orang yang punya keyakinan yang kokoh itulah orang yang bahkan berani mati untuk keyakinannya. Seperti yang Howard Hendricks pernah katakan, keyakinan adalah sesuatu yang untuknya Anda rela mati. Kebenaran yang kedua tentang keyakinan bahwa keyakinan itu juga bisa salah atau sesat. Kadang orang bukan tidak punya keyakinan, saudara. Orang punya keyakinan yang besar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak prinsip. Orang punya keyakinan yang teguh, yang kuat untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Misalnya fashion, hobi, soal
hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia begitu yakin, dia begitu menaruh sesuatu yang besar di situ, padahal itu tidak prinsip-prinsip amat. Untuk hobinya, untuk fashionnya, dia begitu yakin, dia begitu kuat pendirian di situ. Tapi kalau untuk sesuatu yang salah, yang benar, dia tidak begitu yakin, tidak betul-betul mempertaruhkan hidupnya. Ada juga keyakinan-keyakinan yang memang jelas-jelas salah. Orang punya keyakinan yang salah. Kenapa? Karena dia belajar dari kebenaran yang dianggap kebenaran tapi salah. Itu sebabnya kalau kita belajar salah, hasilnya adalah keyakinan yang salah. Yang ketiga, keyakinan itu bisa menular. Itu penting sekali. Keyakinan itu dibangun dalam 3 hal. Lewat 3 hal. Yang pertama dengan kita belajar kebenaran. Yang kedua dengan keteladanan. Keteladanan bisa dari pribadi, bisa dari komunitas. Dan yang ketiga bisa dari dengan kita melewat perjalanan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, bergumul setiap hari, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, kalau belajar firman-Nya salah, dia ketemu dengan orang yang salah, komunitasnya salah, keyakinannya salah, pengalaman imannya salah. Dan itu mengerikan. Makanya sudah pernah gak lihat orang tuh misalnya saat ini, hari ini dia begitu semangat, tiba-tiba dia bisa berubah. Kemungkinan besar orang seperti itu punya pergaulan yang salah. Dia tertular virus, tapi bukan virus COVID-19, tapi virus kelesuan rohani. Dia bergaul, dia berkomunitas dengan orang-orang yang lesu rohani, dia jadi ikut lesu rohani. Karena sesuatu yang membangkitkan semangat, keberanian, antusiasme itu menular, saudaraku sekalian. Sebaliknya, kelesuan, semangat yang patah juga menular. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi orang seperti itu. Seperti kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang keempat, keyakinan membuat kita punya pendirian yang kuat. Orang yang memiliki keyakinan itu kuat, tangguh. Sebaliknya orang yang tidak punya keyakinan itu rapuh. Sama seperti yang James Gordon pernah katakan, orang yang tidak punya keyakinan itu sama lemahnya dengan pintu yang bergantung pada satu engsel. Saudaraku sekalian, ada orang-orang seperti itu yang lemah, rapuh. Dia tidak kuat menghadapi goncangan, ikut arus. Kenapa? Karena dia tidak punya keyakinan yang kuat. Kalau dalam pepatah Jawa mengatakan esok dele sore tempe. Paginya masih kedele, sorenya sudah jadi tempe. Paginya masih semangat, sorenya sudah memble. Kenapa? Karena dia tidak punya keyakinan yang kuat, yang kokoh. Gampang kena arus, gampang kena hajaran dunia ini. Tapi kalau dia punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, dia tidak gampang jatuh. Dan yang terakhir, keyakinan memampukan kita untuk tidak kompromi. Mungkin saudara bilang, alah Pak, cari uang yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kompromi dikit gak apa-apa lah. Kan ada juga dalam ungkapan bahasa Jawa, katane jamane wis jaman edan, yen ora melu edan ora kumanan katanya. Udahlah Pak, gak apa-apa lah edan sidik, ikut gila dikit gak apa-apa lah. Yang penting bisa ikut makan. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kokoh, kita tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kesimpulannya bahwa
Pengetahuan menjadikan kita tahu apa yang kita lakukan, termasuk mana yang salah dan benar. Keterampilan memampukan kita melakukan apa yang kita tahu tersebut dengan mudah dan cepat. Keyakinan yang kokoh memberikan alasan yang kuat untuk kita bisa tergerak atau berani melakukan hal-hal tersebut sekalipun taruhannya nyawa. Keyakinan membuat kita bukan sekedar tahu, bukan sekedar mampu, tapi juga mau melakukannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan betapa pentingnya kami punya keyakinan yang kokoh, pendirian yang kuat untuk kami bisa melakukan sesuatu yang kami tahu itu sesuai dengan kehendak Allah. Berikan kami terus keyakinan itu. Hasil pembelajaran kami akan kebenaran firman Tuhan dan juga pergumulan kami setiap hari bersama dengan Engkau. Pengalaman kami setiap hari bersama dengan Engkau. Hingga membuat kami kuat tangguh menghadapi setiap ujian dan setiap pencobaan kehidupan. Terima kasih Bapa untuk benih firman-Mu yang sudah ditaburkan dalam hati kami. Biarlah itu boleh menguatkan, meneguhkan dan memberikan kami semangat juang untuk kami bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau sebentar kami kembali ke komunitas kami, ke keluarga kami, melakukan aktivitas kami, biarlah berkat anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati, berkata amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, minggu depan kita ibadah dengan melanjutkan kembali seri bangkit dari keterpurukan di bagian yang kelima. Dan bagi saudaraku sekalian yang rindu mempersembahkan persembahan syukur, bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di akhir video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.